Gue mau tebak, pernah nih kayaknya sih, harusnya sih iya ya. Pernah terjadi hampir di semua orang yang mungkin lagi nonton video ini. Bayangin ya, lu lagi rebahan di rumah kira-kira jam 10.30, lu belum bisa tidur. Kayak biasa lu scrolling-scrolling HP lu lihat Instagram temen lu gak benci dia, ya lu suka juga sih sama dia. Tapi ada sesuatu yang menarik di foto ini yang lu lagi lihat nih di Instagramnya dia. Dia lagi liburan ke satu tempat yang lu pengen banget ke sana, tapi nggak jadi-jadi. Wah, karirnya kelihatannya melejit, fotonya estetik, captionnya keren banget gitu. Sehingga ada orang-orang yang komen di bawahnya tuh, "Kakak kok glowing banget Kakak?" Gitu. Lu nggak benci dia, lu bahkan genuinely mungkin happy buat dia. Tapi ada satu bisikan yang muncul di bawah kepala lu, tahu gak? Bunyinya kira-kira begini, "Kenapa ya bukan gua?" Hmm. Lu tutup Instagram lu coba tidur tapi bisikan itu nggak ikutan tidur. Dan itu bukan sekedar cemburu guys. Jala dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan hari ini kita mau masuk ke sana gitu. Karena yang menarik adalah kita ini sebenarnya nih generasi yang seharusnya paling bahagia ya. Serius nih, informasi lu nggak tahu lu tinggal googling, dalam 3 detik dapat tuh jawabannya. Lu butuh hiburan ya ada Netflix, Spotify, YouTube, unlimited, nonstop gitu ya. Butuh koneksi kayaknya lu punya Instagram di mana lu punya ratusan teman-teman yang selalu siap kasih tanda love atau like. Laper, tinggal buka aplikasi kayak GoFood, GrabFood, Shopee Food, jam 2 pagi pun bisa diantar. Kita semua punya loh, semua yang mungkin generasi-generasi sebelum kita tuh impiin. Tapi nyatanya di tengah itu semua, sukacita di dalam hidup kita itu susah dijaga. Dan hari ini kita nggak cuma ngomongin gejalanya, kita mau masuk ke dalam akarnya lebih jauh lagi. Dan mungkin akarnya lebih serius daripada yang lu kira. Selamat datang di Brave Talk sendiri, kita akan bahas hal ini. Coba saya describe dulu kondisi kita dengan jujur ya. Namanya sukacita tuh dalam hidup kita sekarang ini biasanya tuh naik turun tuh kayak cuaca Jakarta. Pagi cerah, langitnya biru, tiba-tiba pas masuk siang, wih panasnya menyengat banget 37 derajat Celcius, aspal aja kayak wajan gitu kan. Sorenya tiba-tiba hujan deras. Sialnya lu gak bawa payung. Dan kalau mau pulang naik ojol begitu hujan, wih harganya melangit gitu ya. Dan malamnya puji Tuhan mau pulang gak bisa, banjir. Dan persis kayak orang Jakarta tadi pada umumnya, kita udah hafal polanya tapi tetap kaget tuh kita sama setiap kali kejadian. Kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari lagi lebih real, misal pagi-pagi lu dapat kabar baik nih dari bos, wah cerah nih semangat kita produktif. Siang-siang cewek yang lu PDKT tiba-tiba ghosting, otak lu mendung seketika. Sorenya dapat kabar lagi, project yang udah lama dikejar-kejar tiba-tiba cancel lagi. Wah itu sih udah rasanya banjir teman-teman semuanya ya. Dan yang paling Jakarta banget nih, kita nggak pernah nyalahin diri kita sendiri. Tahu nggak kita salahnya siapa atas kejadian itu? Ah ini masalah BMKG katanya. Katanya cerah cuacanya, tapi kok ya gini sih nggak baik-baik aja gitu. Padahal bukan masalah BMKG masalahnya. Masalahnya adalah kitanya sendiri yang setiap pergi tuh nggak bawa payung. Saya tahu lah analogi ini mungkin nggak ada yang bisa secara sempurna yang ngewakilin sukacita kita. Tapi kalau kita jujur, kita tuh tanpa sadar ya, sudah ngebangun algoritma di dalam diri kita, di dalam otak kita nih. Algoritmanya tuh suka simple kayak begini, inputnya nih misalkan, kalau ada kejadian sesuai harapan, outputnya kita senang banget. Kalau inputnya lagi keadaan gak sesuai harapan, outputnya overthinking lah, anxiety lah, bahkan lu bisa buka sosial media sampai jam 2 pagi. Dan itu semua otomatis loh tanpa kita sadari. Jadi kayak gini, sukacita kita itu bukan berdiri di atas Tuhan, tapi sukacita kita itu berdiri di atas keadaan. Dan keadaan, as you know, seperti keadaan cuaca Jakarta belakangan, yang gak ada yang pernah bisa jamin gitu. Makanya hidup kita tuh terasa diombang-ambing banget gitu. Kayak orang yang hidup di Jakarta lah, yang berangkat pagi tanpa payung, pas cerah lu ngerasa oke, semua terkendali, pas hujan lu basah kuyup, gak siap dan gak ngerti kenapa. Ini ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita mencolok sukacita kita ke sesuatu yang memang gak pernah stabil gitu. Ya, tapi ini kan cuma diagnosa awal ya. Kita mau masuk ke dalam akarnya lebih jauh lagi. Hari ini saya mau ngajak teman-teman semua ke tempat yang mungkin teman-teman gak sangka. Oke, saya mau ajak teman-teman masuk lebih dalam. Karena masalahnya bukan cuma soal kita terlalu bergantung sama keadaan. Menurut saya ada akar yang jauh lebih dalam dari itu. Dan akar ini dimulai di lembar-lembar halaman Alkitab, yaitu di Kejadian 2 dan 3 tentang Adam, Hawa, dan Taman Eden. Nah kita semua tahu lah cerita tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa gitu ya. Tapi saya mau ajak lu semua lihat satu detail yang mungkin sering kita skip juga sih.
Gini, sebelum manusia makan buah itu, Alkitab mencatat berkali-kali bahwa Allah melihat ciptaannya tuh dan bilang itu baik. Bahkan di akhir disimpulkan begitu manusia selesai dikatakan sungguh amat baik. Adam dan Hawa udah punya hidup yang bayangin deh. Di taman yang udah direview langsung oleh Tuhan semuanya nih udah baik. Istilahnya tuh kayak bintang 5, perfect score. Ya, zero complaint. Tapi apa yang ditawarkan ular coba? Di Kejadian 3 ayat 5 dia bilang gini, kamu kalau makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatiin baik-baik ya, godanya bukan, ayo makanlah buahnya enak loh. Sumpah banget buahnya enak. Godaan sesungguhnya tuh more sophisticated menurut saya. Kamu gak perlu lagi tuh bergantung sama penilaian Tuhan soal mana yang baik dan mana yang jahat. Kamu akan punya judgement sendiri. Dan dalam bahasa sehari-hari itu kira-kira bunyinya begini. Lu tuh udah cukup dewasa untuk tentuin sendiri mana yang baik dan mana yang enggak buat lo. Lu gak perlu minta izin siapa-siapa. Trust yourself bro. Trust yourself sis. You know what's best. Wah kedengarannya familiar gak? Itu kan kayak tagline-nya self-help ya. Culture di mana kita hidup sekarang ini. Yang biasanya bilangnya trust yourself. Your truth is your truth. Follow your heart. Kira-kira kan begitu. Jadi gini. Dosa asal bukan sekedar melanggar peraturan teman-teman semuanya. Dosa asal itu bicara tentang perebutan otoritas. Manusia gak puas hidup di bawah hikmat Tuhan. Manusia tuh pengen duduk di kursi Tuhan. Coba dipikirin baik-baik. Gini maksudnya, Tuhan udah bilang semuanya baik kok. Perfect score, bintang 5 dijamin. Tapi manusia masih merasa izin Tuhan, izin sorry. Thank you Tuhan ya. Reviewnya sih noted oke. Tapi kayaknya Tuhan perlu second opinion deh. Bayangin manusia udah dikasih taman yang begitu baik. Tapi manusia mau minta apa? Tahta. Dan sampai hari ini menurut saya kita masih ngelakuin hal yang sama. Kalau doaku dijawab seperti yang aku mau, Tuhan baik. Kalau hasilnya gak sesuai ekspektasiku atau rencanaku gagal, Tuhan tidak baik. Atau mungkin Tuhan lagi sibuk. Kalau jalanku sulit, ini gak adil Tuhan. Kita gak cuma pengen mengontrol keadaan, kita pengen mengontrol definisi keadaan. Kira-kira kayak gitu. Kita bukan cuma mau jadi CEO hidup kita sendiri, kita mau jadi Tuhannya juga sekalian. Dan selama itu masih terjadi, sukacita kita akan selalu tuh jadi sandera keadaan. Kita tentu familiar kalau di Alkitab ada tokoh yang bernama Yusuf. Dan sambil dengerin ceritanya, saya mau lu semua jawab ya, ini baik atau buruk gitu. Oke, umur 17 tahun, Yusuf dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri, dijual jadi budak. Ayo, baik atau buruk? Di rumah Potifar, dia jujur, setia, dipercaya, naik jadi kepala rumah tangga. Baik atau buruk? Tapi kemudian dia difitnah, masuk penjara. Dipenjarakan, padahal dia gak salah apa-apa. Baik atau buruk? Dan di dalam penjara dia menerjemahkan mimpi dari juru minum dan juru roti. Dia dilupakan. 2 tahun loh lamanya Alkitab bilang. Baik atau buruk? Lalu dipanggil menghadap Firaun. Menafsirkan mimpi Firaun yang gak bisa ditafsirkan oleh siapapun. Diangkat jadi orang nomor 2 di seluruh Mesir. Orang yang paling berkuasa setelah Firaunnya sendiri. Baik atau buruk? Pasti dia mau jawab yang terakhir itu baik kan. Dan dari posisi itu dia menyelamatkan jutaan orang dari kelaparan. Termasuk keluarganya, termasuk saudara-saudara yang dulu menjual dia dengan harga 20 keping perak. Jadi semuanya ini baik atau buruk? Coba. Kalau kita potong di chapter manapun jawabannya bisa beda-beda. Tapi kalau dihitung tuh banyak buruknya atau banyak baiknya? Coba dijual jadi budak, buruk. Tapi kalau dia gak dijual jadi budak, dia gak sampai di Mesir. Difitnah, di penjara, buruk. Tapi kalau itu dia gak ketemu juru minum, juru roti. Dilupakan 2 tahun. Itu nyakitin sih. Bener kan yang baru diputusin, dilupain 2 tahun. Tapi tanpa itu, waktunya kan gak tepat tuh dia bisa ketemu Firaun. Untuk mengentaskan masalah kelaparan yang nanti segera akan terjadi. Kalau dipikir-pikir ternyata kita tuh gak bakal teman-teman ya pernah punya cukup informasi untuk menilai sesuatu itu buruk atau baik. Dan di tengah semua chapter tentang Yusuf tadi, Alkitab sebenarnya kasih satu hal yang menarik menurut saya. Satu hal yang gak pernah berubah dari tiap titik kehidupan Yusuf. Yang bunyinya adalah Tuhan menyertai Yusuf. Bukan Tuhan mengubah situasi Yusuf, bukan. Bukan Tuhan memastikan semua lancar, bukan. Tapi Tuhan menyertai Yusuf di dalam setiap situasinya. Baik di lubang, di rumah Potifar, di penjara, Tuhan menyertai.
Dan Yusuf sendiri setelah melewati semua chapter kehidupannya itu tuh teman-teman semua. Dia merangkum seluruh hidupnya dalam satu kalimat yang gak masuk akal secara manusiawi. Dia bilang di Kejadian 50 ayat 20, teman-teman bisa baca di rumah. Memang kamu semua merekarkakan maksud jahat terhadap aku, tetapi Allah merekarkakannya untuk mendatangkan kebaikan, kira-kira begitu. Kejadian 50 ayat 20. Dia gak bilang semua itu enak, dia gak bilang semua itu gak menyakitkan. Dia gak deny, dia gak bilang santai aja bro, semua baik-baik aja. Enggak, tapi dia bilang ada yang lebih tahu loh dari apa yang dia pikirkan soal mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itu sumber sukacitanya. Bukan karena hidupnya mudah, bukan karena grafiknya naik terus, bukan karena semua doa dijawab sesuai request, tapi karena di setiap titik yang paling gelap dia tahu siapa yang pegang hidupnya. Yusuf gak mengontrol plotnya, tapi dia percaya sama penulisnya. Sekarang, saya mau tanya satu hal. Kenapa kita begitu susah sih ngelepasin kursi hakim lah kalau boleh saya bilang, yang nentuin satu ini baik atau enggak gitu. Dan kenapa kita susah bilang bener-bener dari hati, Tuhan aku serahkan padamu, engkau yang tentukan mana yang baik atau enggak Tuhan. Saya pikir jawabannya bukan karena kita kurang disiplin ya, bukan. Bukan karena kita kurang rohani ya, bukan karena kita jarang baca Alkitab. Tapi karena di dalam hati kita belum beneran percaya bahwa Tuhan itu tuh baik. Bukan percaya secara doktrin ya, itu bisa dihafal, bisa dijawab dengan cepat waktu ditanya. Tapi dari hati yang paling dalam gitu, hati yang paling dalam. Dan inilah Injil datang untuk membereskan semuanya. Kalau saudara mau tahu seberapa baik Tuhan, jawabannya bukan di keadaan kita sih. Jawabannya ada di kayu salib. Roma 8 ayat 32. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Teman-teman, Tuhan sudah buktikan kebaikannya. Bukan dengan membuat hidup kita selalu nyaman, tapi dengan menyerahkan yang paling berharga yang dia punya. Anaknya sendiri. Pikirin deh. Saya menebak, saya tahu ada orang yang doanya begini nih. Tuhan, aku serahkan semuanya ke tanganmu. Wih keren. Masalahnya bukan keren-kerennya. 5 menit kemudian dia balik lagi. Tuhan aku ambil lagi deh. Coba Tuhan aku lihat bentar ya. Mau mastiin Tuhan prosesnya benar atau enggak. Takutnya beda sama yang aku planningin. Atau lebih parah, kita pasarin ke Tuhan. Tuhan mulai proses. Kita lihat prosesnya nih sekarang dan mulai bilang, Tuhan itu bukan yang gua maksud ya. Yang gua request tuh versinya premium, oke? Yang pro, bukan yang biasa. Yang ini basic gitu. Itu namanya kita bukan menyerahkan semuanya sama Tuhan teman-teman. Itu mah namanya kita jadiin Tuhan tuh outsourcing gitu loh. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Term and condition apply. Ya garansi sih kalau orang model begini sukacitanya pasti goyang kayak tadi tuh. Tapi Injil mengundang kita ke sesuatu yang berbeda teman-teman. Bukan sekedar serahkanlah masalahmu. Tapi definisi Injil tuh percayakan definisi baik dan burukmu itu kepada Tuhan. Itu sih level yang lebih dalam. Dan ini yang beneran memberikan kita mestinya kelegaan ya, membebaskan. Karena kalau hari ini hidup teman-teman terasa sulit, dengerin saya baik-baik, bukan karena Tuhan sedang tidak baik. Tuhan yang sama yang menyerahkan Yesus untuk kita adalah Tuhan yang megang hidup kita hari ini. Jadi saya nggak mau kasih teman-teman 3 langkah, 5 tips gitu, 7 kebiasaan gitu. Karena masalahnya bukan cuma soal quote-unquote langkah, masalah ini soal kepercayaan. Jadi saya mau tinggalin teman-teman pada satu pertanyaan aja sih. Ini pertanyaannya, apakah Tuhan cukup baik untuk dipercaya di hidupmu? Coba renungin deh. Apakah Tuhan cukup baik untuk dipercaya di hidupmu? Karena kalau jawabannya iya, itu bukan sesuatu yang harus lo kejar. Dia akan hadir sendiri. Karena sukacita sejati itu bukan produk dari keadaan yang sempurna. Sukacita sejati adalah produk dari kepercayaan yang makin dalam kepada Tuhan yang sempurna. Oke, sekarang saya balik lagi ke momen pertama tadi. Lo rebahan, HP di tangan lu, dan ada suara muncul, kenapa bukan gua? Saya gak mau bilang, udah sih lu ribet bersyukur aja. Karena itu bukan jawaban jujur. Dan lu gak butuh jawaban yang terdengar bagus kan. Yang lu butuh tuh yang real, yang beneran. Saya ingin katakan begini, bisikan itu muncul karena kita sedang pegang remote control hidup kita. Dan remote control itu jujur, itu terlalu berat untuk lu pegang sendirian. Tuhan udah buktiin kebaikannya di kayu salib. Tuhan yang sama menyertai Yusuf di lubang.
di penjara dan di tempat yang paling gelap, dia menyertai kita di momen yang paling gak masuk akal buat kita hari ini. Dia juga pribadi yang sama maksud saya yang ada di dalam hidup kita tuh. Alkitab ngingetin kita di Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Damai yang melampaui akal ya, bukan damai yang semuanya masuk akal. Bukan damai yang karena semua rencana lu berhasil, bukan damai karena semua doa lu dijawab sesuai request. Tapi damai yang juga hadir justru di tengah situasi yang tidak masuk akal karena kita percaya Tuhanlah yang memegang semuanya. Karena pada akhirnya sekali lagi dengerin baik-baik, sukacita bukan soal keadaan yang sempurna. Sukacita adalah keputusan untuk percaya kepada Tuhan yang sempurna. Bahkan di tengah keadaan yang tidak sempurna. Teman-teman kalau video ini ngena, share ke teman-teman yang lagi berjuang untuk bersukacita hari ini. Mungkin mereka butuh ini pada waktu nonton video ini. Dan komen di bawah ya, karena saya genuinely penasaran keadaan apa sih yang paling sering mencuri sukacita teman-teman. Dan apa yang bisa bantu teman-teman balik lagi. Saya akan coba baca semua komennya. Oke, God bless you, be brave. Sampai ketemu di Brave Talk sendiri berikutnya. Tuhan berkati.